Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kita harus memberinya pukulan keras untuk menghidupkan kembali Pamor 4 Master Sekte Puncak. Saudara kedua kembali dan bersikap untuk membentuk formasi. Baik, aku tadi hanya ceroboh sehingga aku dipukuli oleh anak ini. Selanjutnya, aku akan menghapus rasa malu ini. Kita melihat nih, mereka berempat mengelilingi Cao Fang untuk membuat formasi. Formasi pedang penghancur surga 4 fase. Buka! Kita melihat nih, formasinya sangat besar. Astaga, 4 master puncak benar-benar membentuk formasi pedang penghancur 4 fase untuk menghadapi anak ini. Ini adalah formasi pedang penghancur sekte pedang surgawiku. Awalnya, itu hanya digunakan pada kelangsungan hidup dan mati sekte pedang surgawi. Tampaknya anak ini benar-benar sudah membuat marah 4 master puncak. Formasi pedang ini memanfaatkan kekuatan pegunungan dari 4 puncak sekte pedang surgawi dan bisa meledak dengan kekuatan yang setara dengan pukulan kekuatan penuh dari tahap awal Earth Vulnerable Realm. Anak ini sudah pasti akan mati. Akhirnya mereka mengeluarkan kartu Hole. Kartu andalan lah intinya. Aku harap itu sesuatu yang kuat. Jika tidak, aku akan mudah menghancurkannya. Dan itu akan sangat membosankan. Bocah, kau gak akan lagi bisa tertawa. Saudaraku, ayo lakukan pedang penghancur surga 4 fase. Bunuh! Gila, pedangnya gede banget tuh. Dia menyerang ke arah Cao Fang. Anak ini dipukul langsung oleh pedang penghancur surga 4 fase. Di bawah serangan yang itu, gak akan ada yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku takut dia bahkan gak memiliki wujud yang tersisa. Dalam hati Chang Lao, ini adalah pukulan penuh dari tahap awal Earth Vulnerable Realm. Bahkan boneka emas dengan ranah Earth Vulnerable Realm juga akan terluka kan? Hey, tunggu, sepertinya ada yang salah. Kalian lihat itu. Kita melihat nih, boneka emasnya muncul melindungi Cao Fang. Itu dari mana boneka itu berasal? Sangat kuat. Boneka ini bahkan gak rusak di bawah serangan pedang penghancur surga 4 fase. Hah? Kemana perginya bocah sombong itu? Kita lihat nih, Cao Fang ya iyalah jelas nggak kenapa-napa. Gitu aja, itu nggak cukup untuk menggelitik boneka emasku. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau nggak mati? Sial, boneka ini membantunya untuk memblokir serangan itu. Bisa memblokir serangan yang setara dengan Earth Vulnerable Realm. Mungkinkah boneka itu juga berada di Earth Vulnerable Realm? Cao Fang menjawab, tebakan yang bagus. Selanjutnya, saatnya bagiku untuk mengirim kalian ke neraka. Boneka emas, pergi! Dan akhirnya si boneka mulai menyerang nih, menyerang mereka semua. Aku nggak percaya akan mati di sini. Aku nggak akan melupakan ini. Ting! Selamat kepada host karena telah membunuh Master Puncak Sekte Pedang Surgawi dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan sihir. Selamat kepada tuan rumah. Tadi host, sekarang tuan rumah. Beda ya, karena telah membunuh Master Puncak Swan Sekte Pedang Surgawi dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan sihir. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Master Puncak
Huang, Sekte Pedang Surgawi, dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kekuatan keterampilan sihir. Selamat kepada host atas peningkatannya. Basis kultivasi saat ini adalah Void Martial Realm bintang 7. Hah, bukankah seharusnya 4 master puncak? Kenapa ada satu orang yang gak mati? Bocah, kau jangan terlalu bangga. Ketika master Sekte Pedang Surgawiku kembali, dia gak akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Masih mengharapkan Master Sekte untuk membalaskan dendammu? Mari kita lihat siapa dia. Lalu Cao Fang nih memunculkan Tian Qianqi. Hah, mayat Master Sekte? Ini bagaimana mungkin? Seperti yang kau lihat, Sekte Pedang Surgawi sudah hancur sekarang. Aku bisa memberimu kesempatan. Selama kau menyerah kepadaku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau kau berencana untuk melawan, maka kau akan mati. Dalam hati Cao Fang, Penatua She aja mungkin gak cukup untuk membantu Xiayun dalam mengendalikan Sekte Pedang Surgawi. Jadi biarkan dia memiliki seorang penolong. Aku bersedia untuk menyerah. Dalam hati si penatua, siapa nih satu lagi nih berarti nih? Tadi yang mati tuh yang pertama Te, yang kedua itu Xuan, terus satu lagi Huang. Berarti sisanya tuh yang ini tuh berarti harusnya Tian. Ya, Tian. Penatua Tian. Dalam hati si penatua Tian, bahkan Master Sekte telah terbunuh dan aku masih mau melawan. Kau sangat bijaksana. Mulai sekarang kau adalah Qianu. Oke, Qianu sekarang. Tahu gitu gue gak repot-repot nyari namanya. Dan akhirnya ditandai nih tanda tanda budak gitu. Budak tua melihat tuan. Murid Sekte Pedang Surgawi, dengarkan. Mulai sekarang Sekte Pedang Surgawi akan diperintah oleh Pavilion Yunhai. Apakah kalian bersedia untuk menyerah? Kami bersedia untuk menyerah. Dalam hati Changlao, Sekte Pedang Surgawi yang perkasa juga dihancurkan oleh Tuan. Mulai sekarang, wilayah terluar dari pegunungan roh iblis akan didominasi oleh keluarga Yunhai. Cao Fang berkata, Penatua She, cepat kembali ke Pavilion Yunhai untuk menyampaikan berita kemenangan dan biarkan Xiayun dan Xiahai datang ke sini untuk menerima warisan Sekte Boneka dan Sekte Pedang Surgawi. Budak tua menerima perintah. Qianu, bawa aku ke ruang harta karun Sekte Pedang Surgawi. Dalam hati Cao Fang, Sekte Boneka dan Sekte Pedang Surgawi telah dihancurkan. Selanjutnya aku akan mundur untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan bahan-bahan di ruang harta Sekte Pedang Surgawi untuk meningkatkan tingkat keterampilan sub-profesionalku. Itulah. Qianu berkata, Tuan, tolong ikuti aku. Sekarang kita pergi nih di rumah harta karun Sekte Pedang Surgawi. Tuan, ini adalah ruang harta karun Sekte Pedang Surgawi. Dibuka nih. Baiklah. Saat dibuka, di hartanya banyak. Dalam hati Cao Fang, hebat, begitu banyak harta. Sekte Pedang Surgawi layak menjadi pemimpin dari 7 sekte besar di wilayah terluar. Gelombang ini menghasilkan banyak uang. Qianu, keluar dan jaga gerbang. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izinku. Ya, tenang aja Tuan. Dan Cao Fang langsung ngambil nih harta-hartanya. Datanglah. Sekarang boneka emas adalah kekuatan tempur terkuatku. Pertama-tama aku harus meningkatkan level teknik boneka dan kemudian mempelajari teknik kontrol hewan. Teknik boneka aktifkan. Ting, pemurnian gagal plus 5, gagal plus 5, pemurnian berhasil, kemahiran plus 10. Lalu 10 hari kemudian, hahaha, berhasil. Ting, teknik boneka telah ditingkatkan. Selamat kepada host Cao Fang karena telah menjadi master boneka Void Martial Realm. Teknik kontrol hewan telah ditingkatkan. Selamat kepada host Cao Fang karena telah menjadi Beastmaster tingkat Void Martial Realm. Hebat. Hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk meningkatkan teknik boneka dan teknik pengendalian hewan ke tingkat Void Martial Realm. Dan aku bisa mempunyai 3 boneka perak lagi. Sangat disayangkan bahwa untuk meningkatkan 2 keterampilan ini, harta dari ruang harta karun Sekte Pedang Surgawi telah dikonsumsi olehku dan gak ada bahan untuk meningkatkan teknik alkimia dan penyulingan. Aku harus mencari cara lain. Oh iya, setelah menghancurkan Sekte Pedang Surgawi, aku masih memiliki hadiah pencapaian yang belum aku terima. Hehe, aku ingin lihat apa ada barang yang bagus kali ini. Ting, misi musuh umum Sekte Pedang Surgawi selesai. Misi musuh umum Sekte Pedang Surgawi selesai. Skor sistem SSS. Hadiah sistem roda keberuntungan. Salah satu dari 6 harta dapat dipilih secara acak. Daftar harta karun. Kartu pemanggilan karakter 100 Tribulations Realm. Kartu transformasi 100 Tribulations Realm. Artefak kelas atas Crystal Earth Vulnerable Realm. Teknik tingkat tinggi acak. Keterampilan jiwa ilahi. Muncul nih ada kayak roulette gitu tuh. Sekarang aku memiliki 3 boneka di ranah 100 Tribulations Realm. Kartu pemanggilan karakter dan kartu transformasi 100 Tribulations Realm gak banyak berguna bagiku. Aku memiliki setelan God of War untuk artefak dan aku juga memiliki teknik 9 Burning Heaven Sun dalam hal teknik kultivasi. Jadi aku nggak memerlukan hal lain untuk saat ini. Dengan demikian, 5 yang pertama adalah harta yang paling nggak berguna bagiku.
Yang paling cocok untukku adalah keterampilan jiwa ilahi. Dan kebetulan aku juga kekurangan keterampilan jiwa ilahi. Roda keberuntungan, aktifkan. Aku harus mendapatkan keterampilan jiwa ilahi ini. Nah, diputer. Ting, roda keberuntungan diaktifkan. Set. Nah, keterampilan jiwa ilahi. Ayo, dan ternyata dapet nih. Hahaha. Itu adalah keterampilan jiwa ilahi. Dan itu adalah keberuntungan tua muda ini. Tapi ternyata lewat dikit. Di prank. Ting, selamat kepada host Chow Fang karena mendapatkan Crystal of Earth Vulnerable Realm. Kau sialan. Ini sangat gak adil. Ting, host Chow Fang telah merusak alat sistem, mengurangi 100.000 koin Supreme. Kenapa kau masih mengurangi koin Supreme-ku? Aku, Ting, peringatan. Jika host gak menghentikan tindakan berbahaya, sistem akan mengaktifkan mode hukuman. Oke. Aku hanya bercanda. Dalam hati Chow Fang, sistem sialan. Tunggu dan lihat aja nanti. Sayangnya, Crystal of Earth Vulnerable Realm ini hanya bisa ditelan oleh kupu-kupu pemakan darah. Ayo keluar, kupu-kupu pemakan darah. Muncul nih. Nah, lahap ting, kupu-kupu kaisar pemakan darah menyerap Crystal of Earth Vulnerable Realm dan berevolusi. Meskipun Crystal of the Earth Vulnerable Realm dapat membuat Divine Beast mencapai tingkat Earth Vulnerable Realm dalam waktu singkat, tetapi jangka waktu yang pendek ini relatif berpengaruh terhadap umur Divine Beast. Bagiku, itu mungkin akan membutuhkan waktu 6 bulan ataupun bahkan beberapa tahun. Divine Beast yang melahap Crystal of Earth Vulnerable Realm ini masih belum memiliki tanda-tanda berevolusi. Lebih baik aku simpan terlebih dahulu. Nah, semua urusan di sini udah selesai. Pada awalnya, aku berjanji pada Chitong untuk membantu keluarganya menyelesaikan krisis. Dan sekarang, saatnya untuk pergi ke rumah Pangeran Ching di Blood Rock. Saat Chow Fang keluar, ternyata disambut nih oleh si Chianu. Selamat tuan, apa yang terjadi? Selamat red, apa yang terjadi selama retretku beberapa hari ini? Lapor tuan, dalam 10 hari terakhir, saudara dan saudari Xiayun memimpin orang-orang Pavilion Yunhai untuk menerima semua warisan sekte boneka dan sekte pedang surgawi. Sekarang, markas Yunhai didirikan di aula utama sekte pedang surgawi. Oke, bawa aku ke sana. Ngomong-ngomong, panggil Xiayun, Xiahai, dan semua tetua, aku punya sesuatu untuk diumumkan. Baik tuan, sekarang kita pergi nih di aula sekte pedang surgawi. Orang-orang berkumpul dan Chow Fang naik nih ke atas tahta. Bawahan melihat tuan, Chow Fang berkata, semuanya bangun. Hari ini aku ingin mengumumkan satu hal. Aku akan meninggalkan Pavilion Yunhai besok. Hah? Kenapa tuan tiba-tiba ingin meninggalkan Pavilion Yunhai? Tuan, tolong pikirkan lagi. Pavilion Yunhai nggak bisa tanpa tuan. Xiayun berkata, Tuan Muda Chow, Pavilion Yunhai belum membangun pijakan yang kuat dan 5 sekte lainnya masih mengincar kita. Xiahai menambahkan, Guru, apa kau nggak bisa tinggal di Pavilion Yunhai untuk sementara? Saya berjanji kepada seseorang satu hal. Jika aku nggak menyelesaikannya, aku akan memiliki beban yang nggak nyaman selama sisa hidupku. Jadi aku harus pergi. Adapun keamanan Pavilion Yunhai, kau nggak perlu khawatir tentang itu. Keluar. Chow Fang mengeluarkan boneka kayak boneka macan lah. Chow Fang berkata, boneka perak ini kekuatannya berada di puncak 100 Tribulations Realm. Aku akan menyerahkannya padamu. Dengan itu ditambah Penatua She dan Chianu, Pavilion Yunhai udah cukup untuk mendominasi wilayah luar pegunungan roh iblis. Xiayun merespon, baiklah. Oh iya, Tuan Muda Chow, terima kasih telah menjaga Pavilion Yunhai sepanjang waktu. Tanpamu, Pavilion Yunhai nggak akan bisa memiliki status seperti sekarang ini. Jangan khawatir, aku akan ada di sini dan menunggu kepulanganmu. Saudara Chow Fang dicium dengan lembut. Aku sangat iri dan cemburu. Dan akhirnya Chow Fang pergi nih sama si bocah. Chow Fang berkata, aduh, ini adalah hal paling sulit bagi pria untuk menahan anugerah keindahan. Si bocah merespon nih, hah? Dapatkan murah dan laris manis. Munafik. Hei, aku lihat kau semakin berani ya. Aduh, kau. Lihat apa yang ada di depan itu. Oh, kita udah sampai di pinggiran kota Blood Rock. Dan sekarang kita pergi nih di aula pemurnian jiwa. Orang yang kanan nih adalah Tuan Tong Tian. Dia berkata, aku nggak tahu kenapa Taois pemurnian jiwa mengundangku untuk datang ke sini hari ini. Orang yang kiri merespon nih, yang rambut hitam, abu-abu, ya hitam lah, baju ungu. Bawahanku telah ditempatkan di luar pegunungan roh iblis begitu lama dan masih belum melihat anak itu keluar. Jika dia mati di dalam, aku gak akan bisa mengambil kembali artefak suci aula pemurnian jiwaku. Oleh karena itu, melihat hubungan masa lalu, aku juga berharap Tuan Tong Tian akan membantu dan melihat apakah anak itu masih ada di pegunungan roh iblis. Oh, yang kiri tuh ketuanya, pemimpin yang mau ngambil barang Chow Fang yang bendera 1000 itu loh, 1000 jiwa tuh loh. Nah iya, itu pemimpinnya. Yang ungu tuh dia tuh Master Tao dari
Aula Pemurnian Jiwa. Nah ya, nggak apa-apa jika membiarkan Pak Tua ini mengambil tindakan. Tapi aku khawatir satu kebaikan nggak cukup. Lagi pula, masalah ini adalah masalah surga. Dan Pak Tua ini harus membayar harga yang mahal dan bahkan menarik hukuman ilahi. Pada saat itu, hidupku mungkin nggak bisa dijamin. Jangan khawatir Tuan Tong Tian. Master ini akan melindungimu dari hukum ilahi dan menjagamu secara menyeluruh. Selama kau menemukan anak itu, Aula Pemurnian Jiwa dapat memenuhi semua kondisimu. Dalam hati si Master Aula, Master Sekte, Pak Tua sialan. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu ketika aku menemukan anak itu. Hahaha. Karena Taois sangat murah hati, Pak Tua ini tidak akan mengabaikan kebaikan. Keluarlah kompas mata surgawi. Mata surgawi buka. Dan ternyata berhasil nih. Kelihatan nih Cao Fang sama si bocah. Si Master Sekte berkata, bukankah ini kota Bloodrock? Hahaha. Tanpa diduga, anak ini telah meninggalkan pegunungan roh iblis dan datang ke sekitar kota Bloodrock. Tuhan sepertinya membantuku juga. Lalu setelah itu, tiba-tiba ada kayak guntur malapetaka nih. Gak baik, malapetaka datang. Taois, tolong lindungi aku darinya. Si Master Sekte merespon nih, maaf Tuan Tong Tian, kekuatan malapetaka ini terlalu besar. Aku khawatir aku nggak akan bisa menahannya. Dalam hati si Master Sekte Aula Pemurnian Jiwa, sekarang aku tahu di mana anak itu dan orang ini udah nggak berguna. Kau kau binatang pengkhianat yang nggak tahu berterima kasih. Dan dia kena petirnya nih dan langsung nggak bersisa, cuma jadi abu tuh. Kemarilah ukir penampilan bocah itu dan segera keluarkan pemberitahuan buronan di kota Bloodrock. Siapapun yang memberikan lokasi yang tepat tentang anak ini akan diberi 10 pil 100 Tribulations Realm. Dan jika bisa menangkap anak ini akan diberi hadiah dengan latihan tingkat bumi. Ya, bawahan akan segera melakukannya. Sekarang kita pergi nih ke wilayah Bloodrock di kota Bloodrock. Orang-orang berkumpul melihat foto Cao Fang jadi foto buronan nih. Cepat lihat, Aula Pemurnian Jiwa telah mengeluarkan perintah buronan baru. Seberapa pentingnya anak ini untuk benar-benar membuat Aula Pemurnian mengeluarkan jiwa untuk membayar teknik kultivasi tingkat bumi untuk menangkapnya. Jika aku mendapatkan teknik budidaya ini, aku pasti akan dapat memasuki ranah Earth Venerable Realm dalam waktu 100 tahun. Si bocah berkata, apa yang sedang mereka lihat? Seperti yang diharapkan dari kota Bloodrock, ada beberapa orang kuat di ranah 100 Tribulations Realm. Awal dalam kelompok orang ini jauh sebanding dengan wilayah luar pegunungan roh iblis. Lalu ini mungkin yang pegawai toko kali ya. Dia datang dan berkata, kedua tamu, apa yang kalian butuhkan? Si bocah menjawab nih, anggur atau makanan enak apapun, silakan semua. Seperti yang dia katakan. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Silahkan bertanya, apa kau tahu kediaman Raja Qing? Si pegawai menjawab nih, kediaman Raja Qing? Tentu saja aku tahu, itu cukup terkenal di wilayah Bloodrock. Apa kau bisa menjelaskannya? Gak masalah, kediaman Raja Qing awalnya milik kerajaan kuno Yanchao, salah satu dari 3 kerajaan kuno di wilayah dalam. Meskipun itu hanya sebuah istana, tetapi karena ada kekuatan dari Earth Venerable Realm, hanya dalam beberapa tahun itu telah tumbuh menjadi kekuatan ke-7 di wilayah Bloodrock. Dalam hati Cao Fang, di depan umum, kediaman Raja Qing gak buruk. Namun Citong memberitahuku bahwa kediaman Raja Qing sedang dalam krisis besar dan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Aku harus pergi ke sana sesegera mungkin. Lalu kita melihat nih, ada beberapa orang lain nih di meja tempat lain. Orang yang kiri nih, yang badannya ada X-nya tuh loh, ada bekas luka. Dia adalah Hu Qiantao. Hu Qiantao berkata, Heli, lihatlah anak itu. Dia benar-benar bisa memberikan koin emas ungu. Pasti ada banyak hal baik pada dirinya dan dia pasti akan dirampok ketika dia keluar kota. Nah, orang ini nih, yang ini adalah Heli. Tunggu, kenapa aku merasa seperti sedikit akrab dengan anak ini? Heli, apa yang kau bicarakan? Jangan bilang dia adalah kerabat jauhmu. Heli menjawab nih, oh, aku ingat. Tampaknya dia adalah anak dalam daftar pencarian Aula Pemurnian Jiwa. Apa? Saat dilihat persis Cao Fang guys gambarnya. Ya, itu pasti dia. Sangat sulit untuk menemukan tempat untuk menembus sepatu besi dan gak perlu usaha banyak untuk mendapatkannya. Qiantao berkata, anak ini seharga teknik kultivasi tingkat bumi. Jangan pernah biarkan dia pergi. Si bocah berkata, Cao Fang, mereka berdua sepertinya mencoba membuat masalah dengan kita. Gak masalah. Jika mereka gak memiliki mata, aku gak keberatan mengirim mereka ke neraka. Lalu mereka berdua menghampiri Cao Fang dan juga si bocah nih. Heli berkata, bocah ingusan yang berada di ranah Void Martial Realm berani mengatakan bahwa dia akan mengirim kita ke neraka. Qiantao menambahkan nih, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dicari oleh Aula Pemurnian Jiwa. Dia cukup berani. Mendengar itu, orang-orang berbisik dan mengobrol nih. Hah? Anak yang dicari Aula Pemurnian Jiwa benar-benar berani muncul di restoran. Sangat disayangkan bahwa dia telah menjadi sasaran Hu Qiantao. Kita nggak memiliki kesempatan. Hu Qiantao sangat kuat dan sangat ganas. Dibandingkan dengan teknik kultivasi tingkat bumi, kehidupan lebih penting. Hah? Dalam hati Cao Fang, Aula Pemurnian Jiwa, kapan aku memprovokasi mereka? Qiantao berkata, nah,
Kalau kau nggak ingin mati, maka segera ikat tangan dan kakimu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bertindak kasar. Letakkan senjata itu dalam 3 tarikan nafas. Aku mungkin bisa melepaskan hidupmu. Hei tuh, anak ini sangat berani dan dia benar-benar berani mengancam Hu Qiantao. Hu Qiantao adalah seorang kultivator di pertengahan 100 Tribulations Realm. Bukan sesuatu yang bisa dilawan Void Martial Realm. Iya, apakah dia udah nggak ingin hidup? Bocah, apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Hanya karena kau mati. Cao Fang langsung menyerangnya dan dia langsung mati. Hah, ini bagaimana mungkin? Ini nggak salah lihat nih. Gak mungkin. Ranah pertengahan 100 Tribulations Realm, Hu Qiantao benar-benar mati di tangan anak ini. Dia jelas hanya di Void Martial Realm. Bagaimana bisa dia begitu kuat? Selanjutnya giliranmu. Enggak, aku belum ingin mati. Paman, aku salah. Mohon, maafkan aku. Maaf aja, sekarang udah terlambat. Nether Finger Yellow Spring. Dan Cao Fang langsung membunuhnya juga nih. Aku kenapa? Ting, selamat kepada host Cao Fang karena berhasil membunuh Hu Qiantao dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan sihir. Selamat kepada host Cao Fang karena berhasil membunuh Heli dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan sihir. Mereka benar-benar 2 orang miskin dan gak ada hadiah yang layak. Cao Fang, bagaimana dengan daftar buronan di aula pemurnian jiwa? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!